Sudah direkam Mbak Nada? Atau kepencet rekam? Oh, bentar. Ini siapa ya? Kak Isan yang Oh, Isa merekam. udah rekam duluan. Ya, eh Kepencet di kayaknya. ya. Oh iya, Bu, Di off, Kak Isan. di off kan. Teman-teman hingga acara berakhir. Oke, saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Mungkin ada Kak Yama atau mungkin Kak Maya. Dari mana Kak asalnya? Atau mungkin Kak Siva. Asalnya Ya, dari halo mana Kak. kakak-kakak? Oh, kalau Malam. kalau kalau saya dari Jember. Oh, dari Jember. Kak Maya dari Surabaya. Oke. Oke, sebelum dimulai boleh minta tolong on cam yang bisa on cam. Mau foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman saya ini cari posisi dulu ya. Oke. Ya, Ibu. Minta tolong Mbak Nada atau Mas Ihsan buat screenshot. Ya, bisa dibantu Mas Ihsan ya. Oke, baik. Mbak Clara, Mbak Siva yang belum on cam, kita tunggu ya. Kita tunggu yuk, Mbak Clara, biar sama-sama kelihatan wajah cerianya pada malam hari ini. Ini Masya Allah banget. Yuk, kayaknya gimana, Udah? Kak Nada? Kayaknya gini ya, cuan ya. Kayaknya cuan. Tangannya cuan gini Oke. ya. Yuk, jangan cuan. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi, yuk. Sekali lagi gimana? Semangat, kayaknya semangat gini. Tangannya di kepal, yang kanan di kepal. Yuk, satu, dua, tiga. Oke, terima Oke, kasih terima teman-teman kasih Mas semuanya. Ihsan. Oke, kita berkenalan dulu sama narasumber kita, pemateri kita pada malam hari ini, Bu Laila. Nama lengkap beliau, Bu Laila Nurul Ramawati SKM. Beliau ini adalah trainer associate di Aksi Training, salah satu owner Post Beauty Cosmetic, trainer public speaking, service excellent, dan juga healing practitioner. Pengalaman kerja beliau ini praktisi perbankan di tahun 2006 sampai 2019. Lalu trainer healthy service, public speaking, selling skill, managerial skill, team building di tahun 2010 sampai sekarang. Lalu asesor BNSP dari Januari 2024 sampai sekarang. Dan owner Post Beauty 2019 sampai sekarang. Apa kabar Bu Laila? Oke. Oke, Kak Wanda. Terima kasih perkenalannya. Sudah mau kita mulai dulu ya.
Langsung aja. Sebelum mulai nih Bu, sebelum mulai. Ah, boleh, boleh, boleh. Ada Ada promo kabar apa nih? gembira, ada kabar Nah, silakan, gembira buat silakan. kita semua. Pada hari Minggu nanti nih Bu Laila ada seminar secara tatap muka, secara offline di hotel di hotel Luminor ya Kak. Iya, Mungkin benar, Kak. Mas Ihsan atau Mbak Nada ada bisa share screen sebentar Oke, bentar. buat informasinya. Oke, wait. Oke, teman-teman. Apakah sudah terlihat ya, Kak Wanda? Blur Kak. Blur? Iya, masih blur, Kak Nada. Ya, mohon ditunggu ya, guys. Apakah sudah terlihat? Kok stop share ya? Apakah sudah terlihat ya, teman-teman? Nah, sudah Kak. Nah, ini informasi bahagia untuk kita, buat kalian yang sedang cemas, khawatir, terus lagi ada masalah, rezeki terasa terhambat. Ini kita ada informasi, ada seminar, pelatihan pada tanggal 28 September nih. Oke, suaranya mati, Kak Wanda. Tes, tes. Oke, lanjut. Ya, silakan. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa di screenshot informasinya dan akan kita follow up untuk informasi selanjutnya. Terima kasih, Kanada. Ya, siap, Kak. Nah, silakan Bu Laila bisa dimulai materinya. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, saya mau ajak teman-teman untuk kenalan lebih dalam lagi ya. Karena tadi saya kurang jelas waktu mendengar ini perkenalan dari yang dipandu oleh Kak Wanda. Kita ulangi lagi, boleh ya, teman-teman ya? Oke, boleh tuliskan teman-teman di kolom chat. Ya, kenapa? Sebutkan nama itu dulu ya. Nama dari mana? Kemudian kenapa teman-teman mengambil kelas NLP for Sales? Silahkan dituliskan di kolom chat sekarang. 1 menit dari sekarang. Yuk, silakan dituliskan. Kenapa? Nah, sebutkan nama dulu ya. Nama, kemudian teman-teman silahkan asalnya dari mana, lalu kenapa mengambil kelas NLP for Sales. Yuk, silakan. Saya tunggu 1 menit. Laila, mohon maaf, tadi di mute. Ya, ya, nama Yama Muhammad. Bidang pekerjaan sama menambah ilmu. Bidang pekerjaannya apa nih, Kak Yama? Mas Jamani dari Jember, Bu. Ya, bidang pekerjaan. Asal alasan karena bidang pekerjaan. Bidang pekerjaannya apa? Boleh saya tahu? Ya, yuk nggak apa-apa. Semakin kita mengenal, semakin insya Allah semakin ini ya, semakin ingat apa sih kelebihan dari Kak Yama. Kak Yama ini
Pengen tahu cara menjual ilmu? Oke, good. Mantap, saya switch dulu. Mas Yama dari bagian marketing Bu di PT Karisma Indo Agro Universal. Oke, baik. Oke, Mas Yama. Karisma Indo Agro Universal. Oke, good. Maya dari Surabaya langsung ikut mau nambah ilmu. Oke. Dari dua orang dari eh, peserta yang hadir di sini, tiga yang menyampaikan ada Kak Yama, Kak Isan, sama Kak Maya. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya malu-malu nih. Oke, teman-teman ya. Pertanyaan kedua, apa yang teman-teman ketahui tentang NLP? Shiva dari Surabaya langsung mengikuti ini karena ingin belajar mengenai sales di samping belajar mengenai psikologi. Yes. Good. Karena NLP ini memang berkaitan dengan sebenarnya materi psikologi ya. Sebenarnya kalau NLP ini sekarang kita kombinasikan dengan sales. Oke. Boleh tulis sekali lagi di kolom chat. Yuk, apa yang diketahui tentang NLP? Ketika saya sebut NLP, apa sih teman-teman yang ada di pikiran teman-teman? Silahkan tulis ya, apa kira-kira? Oke. Lagi coba-coba filter sambil coba-coba filter. Biar kekinian ya kayak teman-teman. Yuk, silahkan. Apa yang diketahui tentang NLP? Kita mau cross check nih. Ini tujuannya supaya ini seolah seperti pretest ya teman-teman ya. Pretest dan post test. Saya baru NLP jadi tidak mengetahui informasi ini. Oke. Menarik ini. Nggak tahu apa-apa Bu, NLP itu apa Bu? Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke. Kak Yama sama sekali ini sesuatu yang baru. Boleh saya tahu Kak Yama berapa tahun bekerja sebagai marketing PT Karisma Indo Agro Universal? Oke, kalau mau open mic lebih lebih mengenal lagi. Jadi teman-teman, eh PT Aksi ini selalu mengadakan sesi kelas malam yang tujuannya adalah untuk membantu teman-teman upgrade skill. Baik yang baru lulus atau lagi kuliah, kemudian baik yang sudah bekerja, kemudian teman-teman atau yang sekedar baru pengen belajar aja Bu. Pengen nambah-nambah ilmu daripada 30.000 untuk ini ya beli kopi nongkrong, nggak cuma 30.000 habisnya, tapi 100.000. Nah, teman-teman, oh, gak sulit open mic. Oke, teman-teman, selama 1 jam ke depan, nanti saya akan membantu teman-teman untuk materi NLP for Sales. Di mana materi ini, teman-teman sebenarnya bisa gunakan NLP ini dimanapun, ya. Nggak cuma di sales. Mau meyakinkan orang lain, mau interview, pengen dapet job yang lebih besar lagi, ya. Dengan cara meyakinkan atasan, bisa dengan menggunakan teknik-teknik NLP. Oke, saya akan mulai dulu. Langsung ya manfaat. Jadi awal. Oke, teman-teman. Nah, kelas ini tujuannya secara singkat, kami mengadakan sesi ini tujuannya untuk memahami. Kita akan belajar di sini ya, bagaimana memahami dan menguasai teknik-teknik NLP. Sebenarnya tekniknya banyak untuk meningkatkan penjualan. Fokus kali ini kita caranya berkomunikasi ya, berkomunikasi untuk meningkatkan penjualan. Bersama dengan saya, Laila Nurul Rahmawati, teman-teman bisa menyebut atau memanggil saya dengan Kak, Kak Laila atau Kak Lala, ya. Kalau teman-teman nanti ketemu di mana aja, nah ini saya mau perkenalkan dulu, ya saya seorang, hmm, sebentar ya, ini beberapa sesi saya ketika di Jember kemarin, mau webinar secara online dengan UPT di Jember, di mana kami memberikan materi-materi public speaking yang berkaitan untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan daerah dari Kabupaten Jember. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kalau ketemu di jalan atau teman-teman kalau ketemu dengan saya menggunakan blazer warna pink, nah, ya ini saya teman-teman, saya seorang sebenarnya
Basic saya adalah banker selama 13 tahun, kemudian trainer healthy service excellent. Kenapa diberi healthy? Karena saat ini teman-teman ya, kalau kita berikan pelayanan yang prima dengan cara harus senyum, kalau kita harus menjual sesuatu, meningkatkan omset atau penjualan kita, di mana kita harus bersikap yang ramah dan baik. Kalau kitanya dari dalam hati, karakter orangnya itu masih menyimpan emosi negatif, misalkan suka marah-marah, kemudian mudah sedih, baper, ya, overthinking gitu. Maka ketika kita berikan senyum, senyum itu tidak akan tulus. Ya, ketika kita mau melayani orang lain, melayaninya itu nggak tulus. Nah, itulah kenapa selalu ada sesi rilis emosi di setiap materi training saya terkait dengan service excellence atau juga public speaking atau communication skill. Nah, teman-teman, tadi sudah dibacakan. Silahkan berteman di Instagram saya. Silahkan yuk follow Instagram saya. Di sana saya akan berbagi informasi ya baik tentang public speaking, tentang communication skill, dan juga teknik mengelola emosi. Ya, lalu yang Facebook saya ya. Ini karena belum latihan teknik vokal ya, tadi baru pulang kuliah gitu. Saya ambil magister teman-teman untuk perdalam ilmu-ilmu psikologi ya. WhatsApp saya silahkan di-save, TikTok, kemudian LinkedIn. Dan juga satu lagi adalah YouTube saya namanya Emo Balance for Healing. Ya, boleh nanti ditulis di kolom chat Mbak Nada. Emo Balance artinya adalah emotional balancing untuk penyembuhan. Karena saat ini inilah didukung dengan saya seorang praktisi Tuhan ya atau healing practitioner, di mana saat ini teman-teman banyak penyakit yang sumbernya itu ternyata dari masalah emosi. Ya, teman-teman kalau lihat di media sosial, 80% penyakit itu sumbernya adalah dari pikiran, dari emosi. Oke, saya stop dulu. Oke, teman, silahkan juga follow ya Instagram atau silahkan follow YouTube saya. Terus dulu. Oke, kembali lagi ya. Ini saya nemenin Mas Yama ya di kereta. Sambil dengerin sharing ilmu bermanfaat Mas Yama. Ya, oke kita lanjut. Nah, teman-teman, NLP itu apa sih? Nah, tadi saya baru dengar, Bu, NLP itu apa? Menarik sebenarnya, Mas Yama. Kenapa Mas Yama mengambil sesi ini, kelas ini? Apakah karena ada kata-kata salesnya? Atau karena yang menawarkan nih orang dekat saya, Bu, ya. Yang menawarkan ini adalah bestie saya, gitu. Sehingga tertarik ikut kelas atau closing. Atau teman-teman yang di marketing ini, saya closing itu karena direferensikan oleh orang lain, orang terdekat. Memang teman-teman berdasarkan penelitian dan pengalaman saya selama ini bahwa penjualan tercepat, penjualan terbaik itu, jadi kalau ini ada 100% pelanggan, kalau 90% direkomendasikan. Kalau misalkan ada 100 orang ya, 100 orang itu direkomendasikan, nanti kalau ambil kelas di aksi aja. Semua orang, 100 orangnya ini tuh tahu aksi dari rekomendasi. Bukan dari iklan, bukan dari media massa, atau bukan dari cari-cari info. Tapi mereka direkomendasikan. Maka ini akan lebih cepat untuk closing. 100 orang ini nanti akan jadi, misalkan nih Mbak Nada sama Mbak Wanda. Mbak Wanda ini ngasih tahu ke 100 orang. 100 orang ini adalah keluarganya dia semua. Kalau belanja atau kalau mau belanja investasi training ke aksi aja. Maka kalau mereka mendengarkan penawar lagi tentang aksi, maka Mbak Wanda ini akan didengar suaranya. Dan ini akan lebih cepat closing daripada lewat iklan. Kalau iklan tuh dibaca dulu, ditimbang-timbang, apa sih ini, googling, searching, dan lain sebagainya. Beda kalau direkomendasikan seseorang yang itu berpengaruh, apalagi mereka tuh mungkin kekasih pasangan kita, kemudian orang yang kita apa ya, yang kita favoritkan fansnya. That's why saat ini penjualan itu lebih cepat melalui selebgram, ya.
Apapun, informasi apapun, pelajaran bahkan itu kalau yang bicara adalah selebgram itu begitu cepatnya didengar gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, apa itu NLP? NLP itu adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Jadi pemrograman bahasa yang mempengaruhi, yang itu teman-teman bisa bisa teman-teman rasakan dengan melalui bahasa istilahnya itu ya. Kita itu memprogram pikiran kita, ya alam bawah sadar kita, ya, yang tujuannya itu sesuai dengan harapan kita. Ya, contohnya nih, saya pengen umroh, saya pengen penjualan saya itu tercapai 20 atau 2 miliar sebulan. Gimana ya caranya ya? Nah, kita memasukkan, ini seperti halnya gini, NLP itu seperti gini. Ini ruangan kosong, teman-teman, ya, otak kita. Nah, di ruangan kosong ini teman-teman mau isi apa? Mau isi, karena tadi targetnya pengen 2 miliar, maka ruangan ini harus diisi dengan sesuatu hal yang mengarah agar kita mencapai 2 miliar. Bukan diisi dengan hal-hal berita-berita tentang pembunuhan, mutilasi, dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, NLP itu adalah, jadi teman-teman mau masukkan semua bahasa apapun itu terserah teman-teman. Nah, jadi bahasa textbooknya adalah ilmu tentang bagaimana pikiran, bahasa, dan perilaku itu saling mempengaruhi. Ya, kemudian dalam sales, NLP membantu memahami cara berpikir dan keputusan pelanggan. Oke, jadi Mas Syama sekarang udah tahu NLP itu apa sih ya? Ilmu tentang bagaimana pikiran kita, bahasa, dan perilaku kita itu saling mempengaruhi. Pikiran, bahasa, dan perilaku. Oke, jadi teman-teman, kalau kita ingin berperilaku mengarah ke mencapai 2 miliar dalam 1 bulan, maka pikiran, kemudian bahasa kita itu harus selaras. Sehingga perilaku kita juga nantinya ya. Nah, dalam sales, NLP itu memahami cara berpikir dan keputusan pelanggan. Bisa nggak ya sebuah pelanggan itu yang awalnya nggak tahu apa-apa, kemudian closing. Seperti halnya saya tanya, Mas siapa ambil kelas ini karena apa? Kak Maya ambil kelas ini karena apa? Ini berkaitan dengan, ya karena ada kata salesnya. Oke, berarti nanti kalau Mbak Nada, tim atau tim marketing dari Aksi, mau jualan produk-produk pelatihan tentang sales, kan banyak menggunakan kata-kata sales, 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 sales. Gitu. Apakah selling skill? Ataukah sales skill? Nah, akan ada seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena berdasarkan survei, Bu, yang kami dapatkan bahwa semua peserta NLP for Sales itu tertarik mengikuti kelas sales, mengikuti kelas ini karena ada kata-kata salesnya. Bisa seperti itu ya. Oke. Yang kedua, mengapa NLP itu penting dalam sales? Nah, Nah ini Kak Yama bilang, saya baru Bu di bidang marketing sekitar 3 bulan. Sebelumnya saya sebagai sinder apa ya, bagian produksi. Sinder itu apa Mas? Sinder bagian promosi. Sebenarnya promosi dan marketing it's sales itu mirip ya. Dan kalau kita breakdown lagi Mas Yama, marketing dengan sales itu ada bedanya. Saya dulu seorang marketing di sebuah bank akan berbeda dengan seorang sales yang jualan produk retail. Nah, marketing itu seperti ini. Jadi di Indonesia jumlah penduduk berapa? 200. Gimana caranya seorang marketing itu mengenalkan produk bank saya? Waktu itu saya bekerja di bank B misalkan ya. Bank B seluruh Indonesia ini 200 juta ini tahu ya, tahu bahwa di Surabaya ada loh Bank B. Gimana caranya? Nah, kemudian kami melakukan program-program untuk penetrasi pasar. Kami melakukan program-program supaya intinya orang ini tahu. Oke, ya. Contoh nih, saya punya produk tabunganku. Tabunganku itu yang pembukaan rekeningnya cuma Rp1.000, program dari pemerintah. Terus kita kita cari tahu, kira-kira siapa ya yang mau nabung Rp1.000? Nah, akhirnya kita berpikir, oke, untuk pelajar, oke. Di daerah Surabaya, di mana banyak pelajar yang suka menabung. Nah, perilaku suka menabung itu harus kita pelajari dulu. Berarti mereka itu ada di
apa sekolah-sekolah yang besar atau yang mahal misalkan. Apakah iya begitu ya? Bisa jadi gitu ya. Kan kita juga belum jawab. Nah, ternyata kita buka data. Kita punya nggak nasabah sekolah-sekolah besar? Setelah kita buka database kita, oke kita punya sekolah besar. Ya udah kita pakai aset aja. Aset kita itu maksudnya orang-orang yang memang sudah mungkin yayasannya sudah nabung, wali muridnya sudah bayar SPP-nya lewat bank kami gitu ya. Maka tinggal ditambahin anaknya, kita promoin tentang tabunganku. Gitu ya, contohnya teman-teman. Nah, caranya gimana? Lagi breakdown lagi. Caranya masa saya harus ngomong ke 1.000 orang, Bu? India kan punya punya siswa itu sebanyak 3.000. SD, SMP, SMA, totalnya 3.000. Masa iya saya harus ngomong ke orang sebanyak itu? Maka ada strateginya. Nggak perlu kayaknya. Kita ngomongnya kepala sekolah aja deh sama yayasan. Nah, akhirnya kepala sekolah sama yayasan diajaklah ngobrol, diajaklah meeting ke restoran. Atau kita yang datang ke sana, kita kasih konsumsinya, kita kasih sesuatu hal. Intinya, bla 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 ngomong, sampailah deal. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang marketing. Kalau sales ini lebih ke arah teman-teman fokusnya jual, 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 closing, 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 closing. Tidak berpikir bahwa kita nanti jadi harus ada sesi smoothnya gitu ya. Jadi kalau jualan itu kita smooth gitu teman-teman. Karena orang ini nggak begitu suka dijualin. Teman-teman tahu bedanya kalau kita di Shopee sama di TikTok sama di Instagram. Kalau Shopee, TikTok dia lebih langsung hard selling, just, ayo gue jualan. Jadi fokusnya ke situ aja. Nah kalau di marketing nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita mau menjual, intinya gimana caranya kita buka pasar. Nah, nanti dikerucutkan sama tim sales. Bapak, saya dapat data dari tim marketing kami bahwa Bapak tertarik untuk membuka rekening ini pinjaman kredit gitu ya, istilahnya, pinjaman. Nah, Pak, ini produk ini saya tawarkan bla 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 bla, dan sebagainya sampailah closing. Oke, dapat data lagi dari marketing akhirnya closing dan sebagainya. Nah, memang kalau di perusahaan tertentu antara marketing dan sales itu jadi satu. Tapi sebenarnya pekerjaannya berbeda, teman-teman. Ya, oke. Ada yang buka pasar, ada yang langsung ngedilin. Nah, meningkatkan mengapa NLP itu penting dalam dunia sales. Kita buka dulu. Ada yang chat. Sender tuh mandor lapangan. Oke, agronomis. Oke, oke, siap. Agronomis. Bahasanya keren. Agronomis. Berarti ada ilmu-ilmu kaitan dengan berarti orang lapangan ya. Kak ya. Nah, mengapa NLP penting dalam sales? Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan pelanggan. Kok bisa meningkatkan? Karena kita harus belajar karakter pelanggan. Pelanggan itu ada berapa, teman-teman? Ada dua. Pelanggan internal dan eksternal. Internal itu adalah orang-orang yang mendukung produk kita. Orang-orang yang memberi sumbangsih kepada produk kita. Nah, eksternal itu adalah pelanggan yang membeli. Di situ ada transaksi, ada perpindahan uang dari customer ke kita. Jadi produk kita dibeli. Itu disebut pelanggan eksternal. Nah, kira-kira di perusahaan teman-teman, siapa sih pelanggan internalnya, siapa pelanggan eksternalnya? Ya, silakan dipertimbangkan, dipikir-pikir lagi. Jadi contoh gini ya. Kita tadi membahas tentang misalkanlah di sinilah di lembaga pelatihan aksi ya, yang menjadi customer internal adalah manajemen dari PT Aksi. Kemudian siapa lagi? Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada bagian administrasi, fasilitator, kemudian konten kreator, dan lain sebagainya. Ya, lalu siapakah yang menjadi pelanggan eksternal? Perusahaan klien seperti ini, Mas Yama, Mbak Maya, dan teman-teman lainnya, ini adalah pelanggan eksternal karena tertarik membeli produk kita. Ya, lalu siapakah pelanggan? Kalau saya sebagai narasumber, nah ini bisa jadi dua sisi teman-teman ya. Saya kadang-kadang kalau sebagai tim narasumber saya ini bisa jadi tim customer internalnya PT Aksi
Tetapi suatu ketika saya membeli produk PT Aksi karena saya tertarik. Oh, saya ambil kelasnya Pak, keren nih Pak. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi Bu, saya mau nanya Bu, kalau ayahnya Mbak Wanda misalkan ya, ayahnya Mbak Wanda itu kira-kira sebagai pelanggan internal atau pelanggan eksternal ya. Nah, kalau ayahnya Mbak Wanda ini adalah orang yang membeli pelatihan, maka disebut pelanggan eksternal. Kalau ya, kalau pelanggan ini misalkan nih mensupport kehadiran Mbak Wanda ya, kemudian nganterin misalkan nih ayahnya Kak Wanda ini juga sebagai seorang ini yang cetak-cetak flyer. Nah, itu disebut sebagai pelanggan internal. Oke. Lalu, mengapa yang lebih penting dalam sales? Satu ya teman-teman meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelanggan. Jadi, kalau gini, apakah kita harus berbicara yang sopan dan baik kepada pelanggan internal kita? Ya jelas. Walaupun dia sehari-hari ketemu dengan kita, teman kita, atasan kita, office boy, security, ya. Kemudian rekanan yang tadi, ayahnya kawan ini ternyata bagian ini juga bisa bikin cetakan flyer loh Bu. Nah, maka kepada siapapun kita harus mampu memberikan layanan yang prima atau istilahnya customer service excellent ya istilahnya ya. Nah, teman-teman itu yang pertama. Jadi, ketika kita memahami karakter pelanggan, dan pelanggan itu karakternya beda-beda, teman-teman. Ada orang yang karakternya dominan, ada orang yang karakternya itu swaber banget, ada orang yang karakternya influencer, itu kayak ibu sosialita misalkan ya. Kemudian ada juga ya, karakter macam-macam ya. Lalu berikutnya membaca kebutuhan dan pola pikir cerdas. Nah, ini dengan karakter yang macam-macam, sebenarnya kita bisa langsung contoh nih ya, ibu-ibu sosialita itu adanya di mana sih ya? Misalkan di Dharma Wanita, misalkan mereka itu ada di komunitas PKK misalkan. Maka kita mau nawarin apa ke PKK? Kita mau nawarin apa ke ibu-ibu Dharma Wanita? Maka jenis pelatihannya pun adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan public speaking, kemudian juga kepribadian, ya, kemudian juga table manner. Terus kemudian kalau kepada teman-teman agronomis atau supervisor, maka kita mau memberikan pelatihan apa? Managerial skill, public speaking, terus presentation skill, bisa ya. Kemudian bisa nggak kita nawarin outbound? Bisa. Kemana? Berarti ke ya, HRD atau pemilik perusahaan. Bisa, teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita ketemu dengan orang, itu sudah kegambar. Kita mau nawarin apa ya? Itu ya. Sudah kegambar ya, teman-teman. Nah, memang ini butuh latihan. Latihan sering-sering ketemu orang supaya bisa cepat untuk memberi keputusan mau nawarin apa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan kedekatan. Repot itu sebenarnya ini loh kebiasaan bahasa ininya tuh. Menciptakan ini report tuh kedekatan di sini nih sebenarnya adalah report itu seperti kebiasaan sehingga lebih mudah closing. Jadi teman-teman bisa menciptakan kedekatan, bisa menciptakan kebiasaan ketemu dengan orang itu sehingga lebih mudah untuk closing. Penting ya Bu? Iya. Kenapa? Supaya supaya customer tuh bergantung ke kita, teman-teman. Kalau mau ngunci, jadi ibu pokoknya ibu kalau mau nabung itu ingat saya ya. Ibu pokoknya kalau mau ingat pelatihan, ikatnya ke PT Aksi. Ya, ibu kalau mau beli produk-produk agronomi, ya, agrobisnis, ingatnya ke Kak Yama. Walaupun dia di Balikpapan atau kemana, nggak apa-apa. Kan bisa online, ya. Misalkan dia pindah-pindah jadi istrinya polisi atau pejabat, gitu. Ya, bisa, nggak apa-apa. Nah, teknik dasar NLP untuk sales. Ya, ingat teman-teman ya, NLP tadi adalah kita menggabungkan, menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dengan tindakan. Nah, report building ini adalah menciptakan kebiasaan, menyamakan bahasa tubuh, intonasi, dan gaya bicara. Nanti saya lagi cari videonya, teman-teman. Kenapa sih dan apa sih pentingnya kita tuh menciptakan kebiasaan? Anchoring ya, menghubungkan. Jadi kita menancapkan produk dan perasaan positif. Jadi ini tuh lebih dalam lagi.
Ketika kita sudah menciptakan kebiasaan, maka orang itu supaya lebih bergantung ya. Kemudian reframing, mengubah cara pandang pelanggan terhadap masalah. Kalau kadang-kadang gini teman-teman, saya melihat orangnya ada masalah ya. Oke, saya beri solusi, justru jadi peluang buat kita. Orang-orang marketing itu adalah orang-orang pilihan karena dia ini kreatif. Mereka ini karakternya kreatif. Nah, contoh kemarin COVID pandemi, kira-kira bisnis apa yang bisa saya dapatkan? Saya kira-kira dengan adanya masalah ini, maka saya bisa dapat penghasilan. Justru ada masalah, kita dapat penghasilan. Ada peluang bisnis di sana. Ya, contoh, akhirnya saya bikin apa? Masker. Rame, rame, justru banyak yang lonjak. Tapi semakin cepatnya ini ya, banyak yang ngikutin, maka nggak mampu kita ngikutin. Lalu teman-teman, jualan kosmetik secara online. Jadi bisnis-bisnis kosmetik yang online yang dari luar negeri itu begitu cepatnya, cepat banget permintaannya. Karena orang takut keluar. Jadi sambil nonton TV, mereka ngoles-ngoles tangan, sambil perawatan. Karena kan nggak ada kemana-mana ya, nggak keluar. Maka bisnis online di saat pandemi itu menjamur. Pendapatannya begitu, jadi panen mereka. Ya, kemudian language pattern. Jadi pattern pola, pola, pola berbahasa. Gunakan kata-kata persuasif dan positif. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau presentasi yang tujuannya menginformasikan sebuah produk pelatihan, sebuah produk agrobisnis, menginformasikan ya, itu berbeda dengan teman-teman memprospek untuk menghasilkan closing. Itu beda. Kalau informasi, laporan, atau contoh laporan ya, laporan itu kan bentuknya data tabel. Maka gaya bahasa kita nggak jual, yuk Pak kita bikin, bikin apaan? Itu kan cuma melaporkan gitu. Beda dengan kalau kita seorang marketing, bahasanya akan lebih sering mengajak, ya, akan lebih sering mengajak. Yuk Pak, nah kalau seorang eh, influencer itu sama dengan ini ya, sales atau marketing sebenarnya, suka ngajak-ngajak. Ya, karena dari situ dia menghasilkan. Ya, contoh mereka liburan, itu kan ada yang bilang flexing dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang lihat atau tertarik, ya tujuannya dia kan itu, supaya orang tertarik, semakin banyak yang follow, kemudian akhirnya per, kalau dia di endorse, per satu video 1 juta, misalkan. Ya, emang tujuannya cari penghasilan di situ. Oke. Nah, berikut adalah contoh-contoh penerapan NLP. Ya, nanti 8:30 saya akan buka sambil saya cari video tentang ini penelitian ya yang dilakukan oleh dua orang. Dua orang ini nanti dia itu akan ditaruh di sebuah ruangan. Ruangan yang pertama dan ruangan yang kedua. Ruangan yang pertama ini satu orang ini ketemu dengan orang lain. Satu lagi orang lain ini orang kedua akan ketemu dengan orang lain. Nah, orang yang pertama ini akan nanti teman-teman lihat ya. Orang pertama ini orangnya tidak menyenangkan sekali dari gesture wajahnya, dari mimiknya, dari gerak tubuhnya. Kemudian ada orang yang kedua, ini orangnya menyenangkan. Oh iya, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat mana yang lebih cepat closing, ya. Mana yang lebih cepat, istilahnya bukan closing, mana yang lebih mudah untuk disukain oleh orang lain. Kalau orang lain sudah suka, teman-teman pernah nggak teman-teman melihat janji-janji palsu? Orang kalau lagi bahagia jangan pernah berjanji. Kenapa? Ketika teman bahagia, kadang mintain apa? Oke, oke, beres, 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 beres. Nanti saya siapkan ya di sana pembangunan gedung sekolah, sebelah sana rumah sakit sebagainya. Padahal duitnya belum tentu ada. Ya, karena dia dipilih sebagai eh, anggota dewan misalkan ya. Jadi promosi di sebuah acara diminta ini karena dia bahagia, dilihatin banyak orang, di syuting dan sebagainya, maka mengumbar janji-janji palsu. Sebenarnya mungkin tidak berniat palsu ya, sebenarnya ingin ingin hmm, ingin mewujudkan, ingin menampung. Namun mungkin penangkapan orang lain atau kita menggunakan bahasa yang salah, maka orang lain nangkapnya itu disebut janji palsu. Ya. Nah, contoh penerapan NLP saat pelanggan ragu-ragu. Contoh, ada yang jualan produk agrobisnis
dengan harga yang 1 juta ke atas, misalkan. Bagi kita, sebenarnya persepsi murah dan mahal itu bagi yang berbicara. Kecuali ada datanya ya, teman-teman ya. Nah, maksudnya gimana, Bu? Gitu. Kata ragu-ragu. Jadi contoh tadi Kak Wanda share informasi tentang pelatihan hari Minggu ya bagi teman-teman yang mengalami cemas, ya, depresi atau penghasilan yang agak terhambat gitu ya. Yuk, ikuti yuk kelas kami dan dengan investasi senilai sekian sekian sekian. Bagi orang tertentu, angka 750 atau 650 itu mahal. Bagi orang lain, angka 750, 650 itu murah banget. Nah, tugas seorang sales, tugas seorang marketing meyakinkan orang lain bahwa dengan angka 650 itu sebanding dengan Bapak Ibu misalkan nih makan di restoran selama 1 bulan. Misalkan 4 kali ya, 4 kali makan kalau seorang. Kalau berkeluarga udah 1 kali makan gitu. Ya, 650. Nah, apakah setelah makan berkesan ya atau bahkan malah ini masuk rumah sakit berkesan karena sakit gitu. Tiba-tiba kolesterolnya naik gitu. Nah, tugas teman-teman gimana caranya mengekualkan angka 650 750 itu sangat murah dibandingkan biaya perawatan ke UGD karena sakit mah, sakit GERD, karena sakit diabetes yang harus disuntik ya, karena sakit pemeriksaan kanker, mungkin ya, karena harus konsultasi ke psikolog, psikiater yang sekali datang bisa 350 sampai 500. Alhamdulillah saat ini saya juga sesi datang itu sudah di kisaran-kisaran angka itu. Saya membuka kelas juga teman-teman untuk konsultasi ya. Jadi per 1 kali datang nilainya segitu gitu. Nah, kalau 1 kali datang. Kalau yang bersangkutan ini setiap minggu datang, nah berapa juta? Jadi dengan 650 itu sangat-sangat sebanding dengan biaya pengobatan ibu ketika ibu sakit mah, kemudian sakit. Nah, berapa biaya ibu beli obat-obat proma dan lain sebagainya ya, tiba-tiba harus ke UGD. Harus ke UGD karena kalau sakit mah sampai naik ke sini teman-teman, sampai naik ke kepala, sampai naik ke jantung ya, sudah disebut GERD. Kemudian vertigo itu biayanya nggak bisa sekali 2 kali. Biasanya orang-orang yang tidak bisa tidak bisa mengendalikan atau mengelola emosinya, ini akan berulang, berulang dan berulang. Akan terus berulang. Nggak bisa sekali, 2 kali gitu ya. Biasanya akan terus berulang. Entah itu nanti 3 bulan sekali balik lagi ke UGD atau nanti tahun depan. Nah, saat pelanggan ragu, gunakan reframing, bukan biaya, tapi investasi jangka panjang. Teman-teman bisa, nah ini yang disebut ya. Ada yang kemarin waktu saya mengisi sebuah radio, jangan disebutin angkanya ya, Bu. Gitu. Oh, berarti si penyiar radio ini tahu marketnya di radio itu nggak di angka itu. Bagi saya, kenapa nggak dikasih tahu aja gitu. Nggak usah, Bu, biar penasaran, biar banyak yang WhatsApp. Oke, goals-nya dari pihak radio adalah adanya interaksi. Memang betul, interaksinya sampai hampir 20. Ya, 20 orang interaksi itu bagi sebuah radio itu sudah rame, itu disebut rame. Dalam 1 kali sesi sharing ya, 60 menit. Lalu, teman-teman, kata-kata yang disampaikannya adalah, Ibu, ini adalah investasi jangka panjang. Yang Ibu bisa manfaatkan untuk penyembuhan diri sendiri, untuk pasangan, untuk anak Ibu, untuk cucu Ibu, untuk teman-teman Ibu. Ya, bukan tentang nilai nominal, tapi kepuasan Ibu mampu menyembuhkan orang lain. Itu tak ternilai, Bu, nilainya. Nah, bisa meyakinkan dengan cara itu. Cara ngomongnya gimana, Mbak? Pakai melotot-melotot tadi ya, Bu ya. Iya, iya. Karena dalam ilmu komunikasi itu ada 3. Jadi macam-macam teman-teman ya. Ada 3 syarat supaya komunikasi kita itu efektif. Ya, dengan verbal, sorry, ya verbal, vokal, dan visual. Verbal itu adalah tulisan atau kata-katanya. Kalau kita chat itu tulisan ya, kata-katanya. Kemudian kalau vokal, tinggi rendahnya, ya, intonasi,
terbata-bata penekanan-penekanan. Kemudian visual itu adalah apa yang kita munculkan dari mimik kita, dari mata kita melotot, dari bibir kita tersenyum, ya, kemudian dari anggukan kepala, tangan kita bergerak. Nah, itu semakin orang yakin bahwa produk kita itu ternyata murah banget ya, gitu. Ya, oke, lanjut. Gunakan anchoring, sambungkan produk dengan pengalaman menyenangkan. Nah, kalau orang jualan kelas healing-healing itu kan akan ketemu dengan orang-orang yang sedih ya. Nah, bandingkan Bu, 650 itu sebanding nggak dengan Ibu yang harus tidur di rumah sakit, nggak bisa aktivitas, kemudian tidak bisa ketemu dengan teman-teman, nggak bisa duduk bareng dengan anak, dengan suami, Bu, dengan cucu. Kira-kira 650 itu apakah kecil ataukah bagi Ibu berat? Bagi saya, Bu, saya lebih tak ternilai jika waktu saya itu harus berkumpul dengan anak-anak dibanding saya harus tidur di rumah sakit. Nah, jadi orang tuh kayak disuruh mikir gitu. Oh gitu ya. Nah, inilah kunci dari NLP, teman-teman. Teman-teman tuh mau ngisi ruangan kosong tadi, ruangan si customer tadi itu dengan apa? Dengan reframing, dengan anchoring, atau dengan report. Kebiasaan. Gunakan bahasa yang sama dengan pelanggan agar lebih akrab. Contoh ini, ya. eh, Ibu mohon maaf Mas, saya keberatan dengan Ibu keberatan ya? Keberatannya di mana Ibu? Oh, saya keberatannya karena ini saya waktunya sibuk, Mbak. Oh, sibuk ya, Bu ya. Oke, kalau Ibu sibuk, kira-kira Ibu sibuknya itu karena apa, Bu? Karena saya pahami Ibu ini berapa kali ketika saya ke sini, Ibu sakit kepala. Bisa jadi loh, Bu, sakit kepala itu karena Ibu cemas atau karena asam lambung yang naik sampai ke kepala. Nah, asam lambung yang naik kepala, nah itu harus kita sampaikan. Gitu ya, Mas? Iya, Bu, gitu, Bu. Benar, Bu. Jadi diulang. Apa yang disampaikan, kita ulang. Orang lain tuh seneng loh. Kalau kita itu ngulang-ngulang apa yang apa yang lawan bicara kita itu sampaikan. Jadi, itu salah satu tips and trick bagaimana menarik perhatian lawan bicara kita. Oke. Nah, manfaat NLP dalam sales itu apa sih? Satu, lebih mudah membangun kepercayaan dengan pelanggan. Yes. Why? Yes, why? Yes-nya kenapa? Ya, teman-teman, karena kalau kita tadi sudah membuat orang lain senang dengan langkah-langkah 3 tahapan ini tadi, ya, maka seperti saya sampaikan tadi, orang disoraktir itu dengan senang hati. Ada yang lulus ya, ada yang ulang tahun terakhir, terakhir. Ya, aslinya aku tuh lagi nggak lagi bokeh, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, karena hitung-hitung aja bersyukur. Nah, orang kalau happy, dia pikirannya kreatif. Dijelek-jelekin, dia menganggap itu bukan sebuah bullying, bukan sebuah ejekan. Karena dia lagi bahagia, pikirannya lagi berkreasi, berkreasi kemana-mana, traveling kemana-mana. Oh, nggak apa-apa, temanku tuh biasa aja. Padahal kalau kita lagi bete, lagi suntuk, traktir apaan? Kamu bolak-balik minta traktir. Aku dimanfaatin. Nah, pikirnya jadi kemana-mana yang arahnya ke negatif. Tapi ketika orang bahagia, dia itu akan melihat sebuah contoh gini, teman-teman. Banyak nggak teman-teman yang rasa jatuh cinta sama pasangan ya? Dan orang lain tuh bilang, kamu jangan dekat sama dia deh. Dia tuh loh, ceweknya banyak. Dia tuh loh, cowoknya banyak. Ah, masa sih? Ya mungkin itu udah kemarin. Sekarang udah berubah nih sama aku gitu. Kayaknya dia udah berubah deh. Nah, ini yang disebut dengan tai kucing rasa coklat. Kalau orang jatuh cinta, itu yang ada adalah semua persepsinya tentang pasangan itu positif. Wah, nggak mau tahu, ya, nggak mau dengerin apa kata orang. Itu kalau mereka lagi bahagia, itu teman-teman saya gambarkan ya. Nah, orang bahagia caranya gimana, Bu? Ya dengan 3 cara ini salah satunya. Masih banyak lagi caranya. Ya, oke. Nah, lalu menciptakan pengalaman membeli yang menyenangkan. Jadi, ketika teman-teman sudah terjadi closing nih, ya, sudah terjadi closing. Ibu, terima kasih sudah membeli produk kami atau dianterin waktu belanja.
atau ditemenin, atau benar-benar dikawal dengan baik ya saat membeli. Jadi dia itu terkesan. Karena aku nggak pernah loh, Mbak, dilayani gini waktu nabung di bank. Beneran deh, mulai diantar, dijemput, sampai dibalikin lagi ke rumah. Aku nggak pernah loh. Ya, padahal si marketingnya ada udang di balik rempeyek gitu. Ada maksudnya. Ya, oke teman-teman, lanjut. Ini tadi sudah direkam belum ya? Kayaknya belum ya. Ya, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Oh, sudah. Oke, membangun hubungan dengan panjang. Jadi teman-teman, setelah setelah si masyarakat Indonesia ini tahu bahwa Mbak Wanda ini saat ini lagi bekerja di perusahaan PT Aksi. Oke, kemudian beli produk malam ini seperti Kak Yama, Kak Maya dan lain sebagainya ya. Ini produk ini. Next, ke depannya Kak Yama dan Kak Maya kira-kira dicolek-colek lagi nggak sama Kak Wanda? Gitu ya. Kalau dicolek-colek lagi, artinya dia akan contoh. Dicoleknya dengan cara apa? Kak Wanda, Kak Yama, Kak Maya, terima kasih sudah mengikuti kelas kami. Mohon feedback positifnya dong untuk sesi kami atau testimoninya dong untuk sesi kami. Nanti testimoninya akan kami tampilkan di sosmed kami. Tuh ya. Lalu berikutnya Kak Maya, Kak Wanda selamat ulang tahun ya. Misalkan lagi ulang tahun. Nah, diucapin selamat ulang tahun. Misalkan lagi nih, ada lagi nih. Kak Yama tadi mau mengucapkan kepada timnya ya karena kan tim juga customer internal ya. Selamat ulang tahun gitu ya. Terus dikasih cuma secari kertas ditaruh di mejanya selamat ulang tahun atau di perusahaan itu biasanya ada apa tuh namanya teman-teman template ya, template ucapan ulang tahun. Ya, ya. Jadi enggak selesai kebutuhan kita terpenuhi maka selesai pula hubungan kita. No, jalin hubungan jangka panjang. Itu penting. Kemudian tingkatkan tingkat closing yaitu tadi teman-teman repeat order itu datangnya dari karena layanan kita. Ya, layanan kita yang baik, orang otomatis akan repeat order. Kita disapa lagi, kita menyapa lagi kalau saya bekerja di perusahaan taksi, saya menyapa lagi. Untuk itu penting menyimpan nomor telepon dan cek-cek story mereka. Hanya untuk sapa-sapa aja. Tujuannya untuk membina hubungan jangka panjang. Jadi kalau nanti ada Kak Wanda mau menawarkan pelatihan lagi, gampang. Oke, beli. Nggak pikir panjang. Karena kita selama ini sudah menjalin kedekatan dengan mereka. Sudah menancapkan ke jakar ya, ke hati mereka. Nah, teman-teman, sesi saya sudah berakhir ya. Nah, sambil setelah lagi saya akan share video, teman-teman kita lihat juga nanti ya. Dan teman-teman, intinya dari sesi NLP for Sales ini adalah Neuro-linguistic program, bukan sekedar teknik komunikasi, nggak cuma ngomong, ya, tapi seni memahami manusia. Yes. Jadi sama dengan sisi psikologi teman-teman, ya, kita belajar karakter orang, ya, karena sebenarnya sekarang ini arahnya adalah behaviorisme, consumption atau jadi dalam ilmu penjualan pun kita harus mengenal karakteristik dari pelanggan kita. Tujuannya apa? Itu memudahkan kita, teman-teman. Jadi ada rumusannya. Orang ini suka pakai baju warna hijau, warna merah, pink kayak bulala. Maka orang ini karakternya adalah influencer. Orang influencer, dia itu kalau dia puas, dia akan berbicara ke banyak orang tanpa diminta. Tapi ketika dia kecewa, dia akan cerita juga ke orang lain. Jadi hati-hati ya. Dia bisa juga langsung upload di sosmed, hati-hati ya. Oke, lalu karakter orang yang orangnya ini serius banget, ya detail kalau nanya apa-apa. Mbak, ini nanti pelatihannya di mana, di ruangan apa, jam berapa, apa yang saya dapatkan, sertifikat dan lain-lain. Teknik NLP itu apa sih Mbak dan lain sebagainya. Nah, ini karakter-karakter orang yang consciousness ini karakter orang yang bisa ditarik ke belakang. Jenis pekerjaannya adalah arsitek, dia detail, ya. Kemudian teknik, dia detail banget. Guru matematika, ilmuwan, ya. Oke, kemudian desainer, detail. Nah, teman-teman, dengan NLP, sales menjadi lebih efektif, humanis, dan menyenangkan. Kenapa humanis? Ya, karena kita memberi perlakuan yang sesuai dengan karakter dari lawan bicara kita atau dari
dari konsumen kita. Ya, jadi intinya menyenangkan itu ternyata dengan memahami karakter ya Bu. Yes. Ya, oke. Ada teori DISC teman-teman. Dominant, influence, steadiness, sama consciousness. Dia itu orang yang dominan. Karakter dominan itu orangnya yang biasanya mereka ini leader teman-teman di perusahaannya. Leader itu bisa dominan, bisa consciousness. Rata-rata di sini ya. Nah, dominan ini karakter orangnya yang meledak-meledak, menggebu-gebu. Kalau dia menyampaikan eh, sambutan atau menyampaikan ini ya eh, apa ide-idenya. Dalam suatu rapat biasanya orang ini mendominasi pembicaraan. Kemudian kalau marah, dia bisa langsung gebrak meja. Perak, ya. Naik turun emosinya. Influence, ini karakter-karakter orang yang bisa mempengaruhi. Nah, ini cocok sebagai marketing. Nah, kemudian influence dari bajunya, mencolok warnanya. Kemudian steadiness. Steadiness ini karakter perawat, dokter, orang yang patuh pada rules. Ngikuti rules ya, orang-orang kesehatan, guru itu ada di sini. Kemudian consciousness tadi saya sampaikan. Ya, jadi kalau mau ngomong sama direktur sama mau ngomong sama marketing sama nggak? Ya beda. Kalau mau ngomong sama bagian karyawan sama direktur sama nggak? Ya beda. Nah, ketika kita memperlakukan mereka berbeda sesuai dengan karakternya masing-masing, itu yang disebut teman-teman memiliki pendekatan personal approach. Personal approach, pendekatan secara personal kepada setiap orang ini berbeda-beda. Teman-teman akan disampaikan, akan dicap atau di label sebagai marketing yang handal kalau teman-teman mampu berada di perusahaan manapun, diminta jualan apapun, teman-teman closing. Itu sebuah marketing yang handal, yang profesional. Ya, lah, lalu bagaimana caranya kita menjadi seorang sales yang menyenangkan supaya banyak closingnya? Latihan rutin, bangun kebiasaan, ya, lakukan 3 hal tadi, ya, bangun cara bicara, pola bicaranya, language, apa tadi, pattern, kemudian anchoring dan rapport. Ya, bangun kebiasaan, kita tancapkan sesuatu hal yang positif dalam pikirannya. Kalau Anda tidak beli produk ini, konsekuensinya adalah lebih penting mana? Anda sehat atau Anda bayangin ketika Anda bisa healing, jalan-jalan dengan keluarga harus ke Singapura, kemudian satu sisi Anda harus dirawat di rumah sakit karena Anda shock, karena Anda kaget, karena Anda cemas memikirkan satu hal dan harus dirawat di UGD karena mahnya kambuh, karena GERD-nya kambuh. Oke, teman-teman. Oke, sesi saya selesai, teman-teman. Terima kasih. Saya buka sesi tanya jawab sambil saya persiapkan untuk video penampilan tentang gaya bicara yang mana sih yang menyenangkan. Oke, silakan Kak Wanda. Saya kembalikan ke Kak Wanda lagi ya, sambil saya cek and recheck mana videonya. Oke, Saya siapkan terima dulu kasih videonya. banyak Bu Laila. Sangat bermanfaat yang disampaikan. Oke, gimana teman-teman? Mungkin bisa mengisi kolom chat tentang penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Bu Laila. Mungkin dari Kak Darmanika atau Kak Yama, Kak Maya, Kak Syifa. Boleh nih, kita diskusi ya malam ini. Kakak-kakak. Kak Muhammad Nasrullah. Oke, sambil menunggu saya sudah ketemu nih videonya, teman-teman. Di sini ada Kak Darmanika, Kak Maya, Kak Syifa, Kak Nasrullah, Kak Yamal. Oke, Kak Isan juga boleh nanya Kak Isan. Ya, saya buka dulu ya teman-teman ya ini videonya. Boleh Bu, tapi share screen-nya belum muncul Bu. Ya, bentar. Ini sudah muncul teman-teman? Oh ya, sudah Bu. Oke, sebentar.
Tiba-tiba kok. To show this, Oh, nanti. we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet Suaranya kedengeran teman-teman? Suaranya belum masuk, Ibu. Oh, belum masuk. Iya, saya kok juga Tadi tiba-tiba sudah nggak- masuk, Bu, tapi sekarang hilang. Iya. Oke, kita coba lagi ya suaranya ya. Tadi saya kesenggol. Oh, tiba-tiba mati. Yang di soundnya sudah waktu share. Iya, sudah. Tapi nggak apa-apa ya, kita amati dulu ya teman-teman Ya, ya. lewat tulisannya bisa kok, Bu. Heeh. Coba kita lihat teman-teman. Nah, ini ada dua orang dalam ruangan ya. Ya, kita amati pergerakan orang yang pakai baju warna putih. Coba lihat ruangan satunya. Ini orangnya begini nih. Dia diminta untuk cerita. Tuh, lihat ekspresi tangannya. Ada yang sampai ini, yang orang yang putih. Oke, dia mulai garuk-garuk nih, tangannya di belakang. Akhirnya si lawan bicaranya ikut. Nah, ini mulai nih kakinya gerak, akhirnya yang perempuan gerak juga. Ini mulai yang kanan, nah tangan. Oke, ikut-ikutan ya. Oke, ada yang satu garuk-garuk, akhirnya dia ikut garuk-garuk. Nah, ini satu sisi, yang satunya lagi orangnya ini. Saya ulangi ya teman-teman ya. Nah, bentar. Jadi berdasarkan dari video ini teman-teman, saya ulang lagi. To show this, we took two men. Nah, mati. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Just be terribly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, I think he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No, Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty Because it was basically. had been asked to deliberately move their bodies in specific ways, So you got any more favourites? while cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Well, a bit for what? good in terms of variety. Yeah. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good, they kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, I didn't like it very much. No? No. And I think it's the sort of thing I like going to the cinema myself. Because the volunteers like Mr. Nice, some people say they like to, share their mind prompted them to mimic him. I often go by myself.
walk out of this room. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in the business. Well, that's what everyone says. It's fantastic. Get used to it. Yeah, you don't. I think if you do it on a regular basis. There are so many great people that you can speak to. Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Oke, teman-teman ya, sudah lihat ya tadi ya kesimpulannya. Jadi yang rambut coklat itu mau gerak apapun cepet diikutin ya. Kakinya goyang, ngapa-ngapain semua diikutin. Termasuk ketika dia closing, ayo Bu, beli Bu produk kami Bu. Otomatis orang akan dengan oke oke baik baik baik. Gitu. Ya. Yang di satu sisi karena ekspresinya tidak menyenangkan, maka lawan bicaranya pun juga nggak tertarik untuk ikutin. So, teman-teman, saya tambahkan ya kuncinya. Ketika teman-teman mau closing, pengen orang lain cepat-cepat beli produk kita, lakukan sesuatu yang menyenangkan. Oke? Baik, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, tentunya tidak serta-merta dengan hitungan detik, celing, aku pengen jadi orang baik. Enggak ya, harus dibikin, harus dibangun, jauh-jauh hari harus dibangun sejak sekarang. Ya, mungkin nanti hasilnya baru 3 bulan ke depan, it's okay. Yang penting kita berproses. Ya, jangan sampai sesi pelatihan ini didiemin aja, nggak berdampak untuk kehidupan teman-teman, ya. Dan kalau nggak berdampak, maka nanti kalau ditanyain Mbak Wanda gimana sesi kita pelatihan di 1 bulan kemarin, Bapak, apakah memberi manfaat dalam penjualan di tempat kerja Bapak? Nggak ada. Ya bisa jadi karena teman-teman tidak mempraktekannya. Ya. Oke, baik. Kita coba semua hal itu mulai dari kecil-kecil dulu. Ambil materi ini, satu materi minimal, satu materi penting yang teman-teman bisa ambil dari materi ini. Ingat NLP itu kalau membuat orang lain bahagia ada 3 caranya ya. Bangun kebiasaan, anchoring, bandingkan antara yang tancapkan bahwa apa yang Bapak ya teman-teman jual atau tawarkan itu lihat dari sisi sudut pandang yang positifnya. Yang terakhir gunakan bahasa ya ya jadi buat gaya bahasa itu yang menyenangkan, buat kebiasaan atau pola berbahasa itu yang fun, yang menyenangkan. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Wanda, Kakak Wanda. Ada program apa di hari Minggu besok, Kak Wanda? Coba sekarang, karena sudah mengikuti sesi NLP for Sales, maka bicaranya harus berbeda nih. Langsung ujian. Oke, jadi di hari Minggu itu ada pelatihan yang berjudul Healing to Abundance yang akan di di pematerinya itu Bu Laila dan ada Pak Sahid juga. Jadi kalau kalian merasa cemas, khawatir, terus perasaannya lagi gak enak, suka marah, terus sulit memaafkan, dan rezekinya terasa terhambat, boleh banget ikut kelas pelatihan ini di tanggal 28 September 2025 dari jam 9. Oke. Dari jam 9 sampai selesai ya. Oke, mungkin ada yang mau coba Ya. nih. Ada yang mau coba nih. Mau coba kita latihan nih gaya ini ada produk nih gimana caranya menjual. Izin Bu Lela, Boleh dicoba. mau bertanya. Oke. Ini kebetulan ada Bu Lela, Boleh Mas Ihsan. trainer apa namanya public speaking, setelah itu sales juga. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Lela pada malam hari ini. Saya pernah Oke, terima membaca kasih. buku Bu di salah satu sales mastery itu bahwasanya kalau sales itu harus mewajibkan kemampuan itu di 2. Yang pertama seni berkomunikasi, yang kedua adalah seni mendengarkan. Nah, kita kalau misalkan di awal ketemu orang itu kita perbanyak di menggali, mendengar,
kebutuhan atau kita bagaimana coba untuk berkomunikasi secara intens sehingga lawan bicara kita itu mengenal apa produk dari kita. Lebih diutamakan yang mana Bu? Kalau misalkan dari orang yang awal ketemu lebih banyak Oke. mendengar atau lebih Oh, mengenalkan produk itu sendiri? oke. Sekarang saya balik ya. Sekarang Mas Isan bisa merasakan apa yang saya sampaikan. Coba. Selamat pagi Pak Isan. Pak Isan, hari ini saya dari Umi Media Center ingin menawarkan sebuah buku tentang belajar mudah menghafal Al-Quran metode Umi. Nah, Pak Isan, produk ini sangat bermanfaat sekali ya untuk anak-anak sekolah di tempat Bapak. Ya, yang saya tahu Pak Isan ini adalah pemilik sekolahan SD Muhammadiyah gitu ya di salah satu Surabaya di mana jumlah siswanya itu 300 siswa. Ya, ini menarik sekali Pak Isan. Pak Isan bisa menghubungi saya di nomor ini ya untuk membeli produk kita. Apalagi Pak, saat ini lagi Jumat Berkah Pak. Bapak beli 100, hadiahnya 10 buku. Menarik kan Pak? Tuh ya. Atau Bapak yang kedua. Selamat pagi Pak Ihsan. Ya, Pak Ihsan, saya dari Umi Media Center dengan Laila. Bapak bisa panggil saya dengan Lala Pak. Atau Bu Laila. Nah, Pak Ihsan, saya boleh tanya-tanya sebentar Pak? Saya boleh menyela waktunya 5 menit aja Pak. Oke, karena Pak Isan udah gini, saya bilang, oh oke ya, saya dapat tanda sinyal. Oke, Pak Isan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya. Pak Isan, boleh saya bertanya, Pak Isan, saat ini di sekolah Bapak sudah menggunakan metode pembelajaran Al-Quran dengan metode apa Bapak? Boleh saya tahu Pak informasinya agar mungkin saya bisa melengkapi apa yang Bapak butuhkan. Selama ini mungkin ada kekurangan, boleh saya lengkapi. Boleh saya tanya dulu, Pak. Kira-kira selama ini sudah menggunakan metode seperti apa? Nah, silakan nanti otomatis orang nggak nyaman kan ditanya-tanyain terus akhirnya jawab. Oke. Jadi pancing supaya orang itu mau menjawab. Yang kedua, orang itu karena suka mendengar, suka berbicara, sebaiknya kita mendengar. Kok tahu Bu, orang tuh suka berbicara, orang tuh suka bicara loh, apalagi mengekspresikan isi hatinya. Orang itu senang. Apalagi kalau saya tanya, bagaimana rasanya? Karena nggak ada ukurannya. Bagi saya bahagia, bagi orang lain nggak bahagia, kan nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Orang tuh takut bicara kalau dia itu dijudge, di labeling. Ah, nggak menarik nih omongannya. Nah, setelah ditanya, Pak, nah itu Pak, saya itu akhirnya dia curhat, oh iya Bu, nggak enak ini sebagainya. Nah itu Pak. Saya mendengar di beberapa sekolah lainnya, memang metode tajwid atau metode yang sebelumnya itu kiroah, itu sebenarnya sudah mulai, bukan saya berniat untuk menjelekkan Bapak, mohon maaf sekali. Em, Permintaan dari dari Kementerian Agama itu lebih cocok dengan metode UMI, Pak. Cocoknya di mana? Ini Pak, saya sampaikan kelebihannya Pak. Jadi ada batasan, ada deadline Bapak. Jadi Umi Foundation itu membantu sekolahan Bapak untuk mendapatkan peringkat sekolah yang bagus dengan cara apa? Mereka membantu menyediakan program. Contohnya apa ya? Anak kelas 1 itu minimal harus hafal juz sekian. Nah, kalaupun tidak bisa, ada batas waktunya Bapak. Nah, baru kita bla 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 menyampaikan ini Mas. Itu akan lebih mudah. Karena ada celah yang kosong, kemudian kita isi. Maka jadi klop ya, kayak colokan sama stop kontak. Plek. Beda kalau kita ngomong aja. Bu, saya tuh sudah pakai ini, Bu. Satu arah aja Bu ya berarti. Maksudnya Iya, satu dua arah. arah. Iya, Harus harus dua arah. Karena sekali lagi orang tuh suka ngomong sebenarnya, Mas. Jadi kita gali dulu apa yang ada. Misalkan kita nawarin lembaga pelatihan ya. Bapak, izin saya boleh tahu, Pak. Walaupun izin tuh terlalu basa-basi kok di dunia public speaking tuh yang gak efektif ngomongnya. Tapi karena jadi kebiasaan, orang tuh senang loh dibilangin izin-izin gitu. Pak, saya boleh tahu Pak, selama ini outbound atau program upgrade skillnya menggunakan pelatihan apa saja Pak? Dan Pak IO itu apa ya namanya? Lembaga pelatihan atau vendor pelatihannya dari perusahaan mana Bapak? Nah, seperti yang kita lakukan, yang pernah saya tawarkan di salah satu bank,
Nah, oke. Oh, berarti sudah ada ya, Pak ya, leadership sudah ada. Kemudian eh outbound sudah ada dan sebagainya sudah ada. Oke. Bapak, kami memiliki program yang berbeda dengan perusahaan lainnya, yaitu program self-healing, kesehatan mental. Oh, apa tuh? Iya, saya baru dengar tuh, Bu. Nah, nah, saya mau jelaskan boleh ya, Pak ya? Nah, ini saya bawa proposalnya, Bapak, dari perusahaan komponen profil dari perusahaan kami. Program ini adalah ini. Kesehatan mental adalah ini. Bapak tahu nggak? 100 penduduk Indonesia itu mengalami gangguan kesehatan mental. Di tahun 2022, dari tiga anak muda di Indonesia, satu itu mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, apakah anak-anak ini adalah yang Bapak rekrut di perusahaan? Sehingga sekarang mulai menunjukkan gejala-gejala gangguan kesehatan mental. Nah, wah, iya juga ya Mbak ya. Jangan-jangan saya salah rekrut. Nah, akhirnya membuat mereka merasa nggak nyaman, Mas, kita bikin masalah, Mas, di hatinya dia, akhirnya dia butuh dengan kita. Oke, ya. Jadi timbulkan masalah supaya mereka itu butuh sama kita. Sebenarnya kita nggak ngada-ngada, maksudnya masalah itu kita yang bikin dan itu membawa kebaikan kok untuk mereka. Ya, gitu Mas Ihsan. Jadi untuk menggali itu, lakukan 3 poin tadi. Mengulang. Apa ya Mas ya, di tempat saya itu begini. Begitu ya Bapak ya. Nah, boleh. Ulang-ulang. Dia ngomong apa, terus diulang lagi. Gitu, Mas Oke, Ihsan. Oke? oke siap Bu Lela, terima kasih. Berarti kita lebih apa namanya menanyakan apa yang sesuai kebutuhan dari mereka ya Bu ya. Yes. Enggak kita ngomong satu arah gitu. Betul. Gitu. Aku lo nggak butuh. Itu. Yang aku butuhkan itu malah sesi kesehatan mental. Padahal kamu ada, tapi kok kamu nggak ngomongin itu ya, misalkan. Sehingga lebih pas ya Bu ya. Oke. Benar, colokannya jadi mancep, Mas. Ya. Siap, Oke. thank Kalau you Bu orangnya Lela. nggak mau ngomong gimana, Mbak? Iya, iya. Eh, iya kadang-kadang itu gitu Bu. Ya, Kalau makasih, Mas. awal-awal itu Eh, jarang mau ngomong Bu. Krik-krik ya. Iya, Krik-krik garing ya. iya. Nah, itu tanyainnya gitu, Mas. Bapak, boleh saya tahu selama ini program pelatihannya yang berjalan apa saja dan sudah menggunakan vendor mana? Oh, perusahaan itu. Programnya apa saja leadership ini? Oke, cari yang kelebihanmu apa, Mas? Self healing. Ya udah itu yang dijual. Tuh, cari yang nggak ada, yang belum pernah mereka lakukan. Oke. Oke, Oke. thank you Bu Lela. Sudah menjawab, Mas Thank you. Isan? Thank you banget. Ada teknik tadi. Siap. Teknik tadi. Orangnya garuk-garuk ikut garuk-garuk, Mas. Orangnya duduk gini ikut gini. Orangnya nulis ikut pura-pura nulis. Hmm. Kalau orangnya sudah agak diem, gantian kamu yang maju. Orangnya ikut maju nggak? Nah, coba kamu mundur, orangnya ikut mundur nggak? Terus kamu begini ngetes. Kalau kamu sudah mengendalikan pikirannya dia, lalu tembak. Der, dor tembak. Pak, saya ada program menarik nih Pak. Ya, itu teknik mirroring namanya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Isan pertanyaannya. Oke teman-teman, kita sudah selesai di pukul 20.59. Saya akhiri sesi ini, pesan saya teman-teman ya. Intinya teritori ini tidak akan bermanfaat, lebih bermanfaat. Nah, tidak akan ini jadi bahasa negatif, Mas. Di bahasa NLP itu nggak boleh menggunakan kata negatif. Karena otak kita ini nggak bisa membedakan mana yang positif, mana negatif. Akan dipukul rata semuanya itu adalah positif itu bisa dilakukan bagi otak kita. Jangan pakai baju warna merah. Yang kegambar di kepala kita apa? Merah. Jangan pakai baju atau lipstik warna coklat. Di wajahmu tuh jelek. Malah besoknya ambil lipstik warna coklat. Itu tadi ya. Jadi sebaiknya langsung aja kita bikin bahasa positif. Teman-teman, ilmu yang saya sampaikan akan lebih bermanfaat jika teman-teman praktekkan. Jadi pesan saya adalah praktek yang pertama, sebenarnya cuma 3. Praktek, praktek, dan praktek. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lela. Oke, silakan Laila. ditutup ya.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kehidupan nyata. Terima kasih teman-teman. Oke, pamit dan undur diri ya teman-teman ya. Kita saat ini sedang ada di kehidupan online dunia maya. Kita tunggu di sesi hari Minggu di kehidupan yang nyata, kata Bu Wanda. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.